Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga selalu sehat walafiat. Sudah sarapan apa belum? Sarapan dulu dan tetap jaga protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, kita masih belajar online. Belajar pada pagi hari ini tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 5 dan 6. Bukunya sudah disiapkan? Baiklah anak-anak, marilah kita mulai belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, kita perhatikan pada gambar keluargaku. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak Mutiara dan ada Udin. Nah, ini namanya adalah keluarga besar. Jika keluarga kecil atau keluarga inti hanya ayah dan ibu dan anaknya atau Udin dan Mutiara. Itu namanya keluarga inti. Jika ditambah kakek dan nenek namanya keluarga besar. Nah, marilah kita berdoa dulu untuk melanjutkan pembelajaran hari ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anak, kita akan belajar pembelajaran 5. Ayo mengamati. Coba lihat, itu ada 2 temanmu, Dayu dan Nai, sedang bermain boneka. Mereka tertawa bersama karena mereka saling berbagi, saling meminjami, jadi senang. Jika mereka bertengkar, maka dia akan bersedih. Bermain bersama riang gembira, hati senang tiada terkira. Walau pilihan kami kadang berbeda, dengan berbagi tak ada kecewa. Jadi dengan berbagi mereka tetap riang gembira, tak ada kecewa. Ceritakan tentang saudara sepupumu. Apa kegiatan yang disukainya serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupumu. Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupumu? Anak-anak bisa bercerita. Ayo berlatih. Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Anak-anak, korek api adalah alat ukur tidak baku. Jadi bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Cotton bud juga bisa. Kemudian depa, jengkal, langkah. Kemudian stik es krim juga bisa digunakan untuk mengukur panjang benda. Kalau bendanya kecil, maka kita menggunakan alat ukur yang kecil. Jika bendanya besar atau panjang, maka kita menggunakan alat ukur yang panjang. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat ukur yang digunakan adalah korek api. Ya, anak-anak ya, dia menggunakan korek api. Sekarang kita lihat. Ada berapa batang korek api yang digunakan? 1, ditambah lagi 1, tambah lagi 1. Nah, jadi bolpennya Lani yang sedang diukur bersama adiknya ada 3 batang korek api. Nah, anak-anak, carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani. Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhanamu di rumah. Nomor 1, nama benda. Di sini bolpen, ada 3 batang korek api. Nah, anak-anak bisa menggunakan benda lain. Misalnya buku tema. Nah, nanti bisa ditulis
di sini buku tema. Kemudian nomor 3 bisa ditulis tepak atau kotak pensil. Kemudian buku tulis bisa. Kemudian anak-anak bisa pensil juga bisa. Kemudian apalagi bisa menggunakan lantai rumah boleh. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan stick es krim, juga bisa menggunakan cotton bud ya anak-anak ya. Jadi anak-anak di rumah bisa mencari alat ukur yang tidak usah beli tapi yang ada di rumah anak-anak. Nah, setelah selesai silakan difoto dan dikirimkan. Apakah alat sederhana yang kamu gunakan tepat untuk mengukur panjang benda? Nah, jika kita mengukur benda yang kecil, maka kita menggunakan alat ukur yang kecil. Maka jika alat ukurnya kecil, maka yang digunakan sudah betul. Apakah cara lain mengukur panjang benda? Adakah cara lain mengukur panjang benda? Ada. Bisa menggunakan, kalau bendanya besar bisa menggunakan depa. Depa itu anak-anak tangan kita yang sebelah ujung sini sampai ujung sebelah sini itu namanya depa ya. Kalau bendanya besar atau panjang kita menggunakan depa. Misalnya dinding rumah kita, nah itu menggunakan depa. Nah, bersama orang tua mengukur tinggi anggota keluarga. Anak-anak di rumah siapa saja anggota keluarganya? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, kalau anak-anak sudah punya fotonya, tinggal melihat saja siapa yang paling tinggi, siapa yang tertinggi. Siapa yang tertinggi? Ayah kah, ibu kah, kakak kah, adik kah? Nah, siapa yang terendah atau terpendek? Ayah kah, ibu kah, adik kah, kakak kah? Nah, itu anak-anak nanti lihat di foto. Atau ayah, ibu, kamu dan kalau punya kakak berdiri bersama di depan kaca ya. Kemudian mencari siapa yang paling tinggi atau tertinggi. Kemudian siapa yang terpendek atau paling pendek. 2 saja ya ditulis. Misalnya ayah paling tinggi, adik paling pendek. Boleh. Kalau misalnya ibunya yang tinggi ya ditulis ibunya. Ya anak-anak ya, sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, sekarang pembelajaran 6. Kita akan membaca percakapan antara kakek dan Siti. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, kakek. Coba anak-anak kita baca sekali lagi. Siti, apakah kamu senang berkumpul dengan keluarga? Senang sekali, kakek. Katanya Siti. Mengapa kamu merasa senang? Siti bisa bertemu dengan paman dan bibi. Siti juga bisa bermain dengan sepupu. Nah, itulah gunanya kalau kita bertemu saudara. Kita bisa bersilaturahmi ya dengan saudara kita dan bisa bermain dengan saudara sepupu kita. Siapa yang bercakap-cakap ya? Siapa yang sedang bercakap-cakap tadi? Kakek dan Siti, anak hebat. Apa yang dibicarakan atau yang ditanyakan oleh kakek kepada Siti? Yo. Tentang apakah Siti senang bertemu dengan keluarga? Apa yang membuat Siti merasa senang? Bisa bertemu dengan siapa saja, kemudian bisa bermain dengan siapa.
Sudah ingat anak-anak? Silakan dijawab di tempatnya situ saja. Tidak usah dipindah di buku, tetapi menulisnya harus dengan tulisan yang rapi. Ayo mengamati, amati gambar berikut. Nah, tadi Bu Guru sudah bilang, ini adalah keluarga Udin. Lihatlah, mereka berjajar. Ada ayah Udin, ada ibu Udin, ada kakak Mutiara, ada Udin. Nah, itu ada dua bendanya milik Udin, yaitu sepeda dan mainan mobil-mobilan. Ayo menulis, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak di bawah ini ya. Contoh, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Perhatikan itu gambarnya. Ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Ini ayah Udin, ini ibu Udin. Coba kita tarik garis. Seret. Nah, lebih kan? Jadi ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Kemudian ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Nah, ini kakak Udin, kita tarik garis lurus dari kepalanya kakak Udin. Atau kakak Mutiara, lebih apa ayah Udin? Lebih tinggi. Kakak Udin lebih titik-titik dari ibu. Nah, ini kakak Udin sama ibu. Ini juga begitu. Kakak Udin dan ibu. Ini kakak Udin, ini ibu. Nah, lebih apa? Kakak Udin lebih pendek. Ya, lebih pendek atau paling pendek. Yang paling pendek adalah siapa anak-anak? Yang paling pendek Udin. Kakak Udin lebih titik-titik dari ibu. Jadi kakak Udin lebih pendek dari ibu. Sudah? Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, Udin titik-titik di keluarganya. Udin terpendek apa tertinggi? Terpendek karena paling kecil. Ya anak-anak ya. Ayah Udin titik-titik di keluarganya. Paling tinggi apa paling pendek? Paling tinggi atau tertinggi. Sepeda Udin titik-titik dari pada mobil mainannya. Sepeda Udin apa tadi? Lebih tinggi dari mainan mobilan. Carilah 10 benda di sekitar kelasmu. Nah, karena anak-anak tidak ada di kelas, maka anak-anak mencari di rumah. Bandingkan mana yang tinggi dan yang pendek, lalu ceritakan di depan kelas. Boleh cerita sama ayah bunda, anak-anak punya mainan apa saja. Boleh sepeda, bermacam-macam bola, apa nanti kita diletakkan semuanya. Nanti dilihat, diamati botol ya anak-anak ya. Dilihat, diamati. Nah, Bu Guru juga punya di rumah bermacam-macam. Nah, ini Bu Guru punya botol, ini punya bedak, ini. Nah, ini. Nah, coba lihat. Ini ada dua punya Bu Guru ya. Ini botol lebih tinggi daripada bedak, lebih rendah atau lebih pendek daripada botol. Nah, anak-anak juga begitu. Bisa mengumpulkan 10 benda-benda yang ada di sekitar. Sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang ayo mengamati. Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Anak-anak di rumah juga ya. Sholat berjamaah kalau orang Islam. Jika orang non-muslim atau orang Kristen bisa berangkat ke gereja bersama dengan keluarga. Ya anak-anak ya.
Jadi kita senang sekali jika melakukan kegiatan ibadah bersama dengan keluarga. Seperti keluarga Udin di gambar itu. Ayah Udin jadi imamnya, Ibu Udin, Kakak Mutiara dan Udin jadi makmumnya. Mereka beribadah bersama-sama. Nah, sekarang ayo bercerita. Ayo ceritakan pengalamanmu beribadah dengan keluargamu di depan kelas. Anak-anak karena tidak ada kelas, maka anak-anak cukup mengisi tabel di bawah ini. Ayo menulis. Nah, anak-anak menulisnya juga harus dengan rapi ya. Sudah diajari Bu Guru cara menulis yang benar, panjang pendeknya ya. Jadi tidak boleh cepet-cepet. Nanti kalau cepet-cepet tulisannya jadi kurang bagus. Coba tuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama keluarga besarmu. Anggota keluarga, kakek. Nah, anak-anak kegiatannya apa? Sholat misalnya. Tempatnya di mana? Kalau di rumah tulis di rumah. Kalau di musola sholat bersama kakek berarti di musola atau di masjid. Nenek misalnya mengaji di mana? Di rumah. Nah, paman diajak kemana sama paman? Ke masjid sholat. Nah, bibi ada kegiatan apa sama bibi? Kalau orang tua biasanya mengajak kita beribadah. Kalau dengan saudara sepupu kita diajak beribadah dan juga bermain. Nah, misalnya kegiatannya apa? Bermain apa? Di mana? Nah, di rumahnya saudara apa di rumah anak-anak atau di lapangan? Nanti ditulis di mana sayangku? Kotak sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tempatnya diisi di sini ya. Diisikan di sini semua. Setelah diisi, silakan difoto dan dikirim. Nah, anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Semoga kita belajar tadi diberikan kemudahan untuk memahami. Ya, anak-anak ya, belajar apa tadi ya? Belajar tentang keluarga inti. Keluarga inti itu siapa saja? Ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian kita juga belajar keluarga besar. Anak-anak ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada paman, ada bibi, ada kita, anak-anaknya, dan ada saudara sepupu, yaitu anak dari saudara ayah atau ibu. Kemudian kita nanti juga akan mencari alat untuk mengukur benda. Alat ukur tidak baku. Anak-anak bisa menggunakan cotton bud atau stick es krim yang anak-anak temukan di rumah. Setelah itu anak-anak boleh praktek mengukur didampingi oleh ayah dan bunda. Kemudian kita sudah selesai belajar bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Berdoa selesai belajar. Silakan. Selesai, sampai ketemu lagi ya anak-anak di pembelajaran tema 4 subtema 4 dengan Bu Guru. Baiklah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.